Oke, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indriawati Farange dengan NIM 250111410. Nah, pada video ini saya akan mengajak kita mengikuti perjalanan panjang pemikiran filsafat ilmu dari 37 chapter buku The Philosophy of Science. Nah, daripada melihatnya sebagai daftar teori, kita akan memahaminya sebagai satu cerita besar tentang bagaimana para filsuf mencoba menjawab pertanyaan penting. Apa itu pertanyaan ilmiah? Bagaimana teori diuji? Apakah teori benar-benar menggambarkan realitas? Dan bagaimana sains menjelaskan kehidupan serta pikiran manusia? Saya membaginya dalam beberapa bagian agar alurnya mengalir sehingga kita bisa melihat bagaimana setiap tokoh saling menanggapi, mengkritik, dan memperkaya pemikiran satu sama lain. Kisah ini bermula dari Moritz Clicks di chapter 1. Nah, Schlick ingin menjadikan ilmu benar-benar ilmiah dengan menyingkirkan semua pembicaraan metafisika yang tidak bisa diuji. Menurutnya, sebuah pernyataan ilmiah hanya bermakna kalau dapat diverifikasi melalui pengalaman atau observasi. Kalau sesuatu tidak bisa diuji oleh pengalaman, maka itu bukan urusan ilmu, tapi metafisika kosong. Dengan cara ini, Schlick membangun prinsip makna sama dengan verifikasi. Dan ilmu hanya berbicara tentang hal-hal yang bisa diperiksa secara empiris. Dari sinilah lahir cara berpikir ilmiah yang sangat ketat dan empiris. Setelah menegaskan bahwa segala sesuatu harus bisa diverifikasi, muncul pertanyaan, bagaimana kita mendefinisikan konsep ilmiah secara luas? Nah, Percy Friedman menjawab dengan gagasannya yaitu operasionalisme. Menurutnya, sebuah konsep ilmiah hanya bermakna sejauh kita bisa menjelaskannya lewat operasi pemukuran yang dilakukan. Panjang misalnya, bukan hanya ide abstrak, tetapi apa yang kita lakukan ketika mengukur dengan penggaris atau alat lain. Nah, dengan cara ini, Brickman berusaha mencegah sains memakai istilah-istilah kabur yang tidak punya prosedur pengukuran yang jelas. Ia menguatkan tuntutan bahwa sains harus konkret, tidak cuma bermain kata-kata. Nah, tapi sains modern penuh dengan istilah yang tidak bisa diukur langsung, seperti medan, gaya, atau elektron. Nah, Charles Hempel mencoba menyelamatkan positivisme dari masalah ini. Ia menjelaskan bahwa istilah teoristis tetap bisa bermakna jika memiliki hubungan sistematis dengan observasi, lewat apa yang disebut aturan korespondensi. Artinya, meskipun kita tidak bisa melihat elektron secara langsung, kita punya cara menghubungkannya dengan jejak-jejak eksperimen yang bisa diamati. Hempel menjaga jembatan antara teori dan data sehingga sains tetap empiris tanpa harus membuang istilah-istilah teoritis yang penting. Ia membuat positivisme lebih realistis terhadap praktik sains sebenarnya. Nah, persoalannya lalu bergeser, bukan hanya soal konsep, tetapi soal bahasa yang kita pakai untuk membicarakan dunia. Nah, Rudolf Carnap mengusulkan bahwa sebelum bertanya apakah sesuatu itu ada, kita harus bertanya dulu dalam kerangka bahasa apa kita berbicara. Nah, ia membedakan pertanyaan internal yang masuk akal di dalam suatu kerangka bahasa. Nah, dan pertanyaan eksternal yang seringkali metafisis dan tidak produktif. Dengan kata lain, perdebatan tentang realitas sering menjadi buntu karena orang tidak sepakat tentang aturan bahasa yang mereka gunakan. Nah, Carnap mengajak kita bahwa ontologi ilmiah selalu bergerak di dalam sistem konsep dan bahasa tertentu yang disepakati. Nah, ini membuat filsafat ilmu jadi lebih disiplin dan terstruktur dalam penggunaan bahasa. Nah, namun ada masalah mendasar yang tak bisa diselesaikan oleh verifikasi. Teori universal tidak bisa diverifikasi secara tuntas. Nah, disinilah Karl Popper masuk sebagai pengkritik utama positivisme. Ia mengatakan bahwa ilmu bukan tentang membuktikan teori, melainkan tentang menguji dan mencoba menyalahkan teori tersebut. Nah, menurut Popper,
Teori ilmiah yang baik adalah teori yang berani membuat prediksi tajam yang beresiko salah. Jika diuji berkali-kali dan belum juga tumbang, teori ini kita anggap tetap berdiri, tapi bukan berarti terbukti benar. Nah, dengan falsifikasionisme, Popper menggeser sains dari proyek mencari kepastian menjadi proyek mengeliminasi kesalahan. Nah, tetapi apakah teori yang lolos dari falsifikasi otomatis lebih dekat dengan kebenaran? Nah, Hilary Putnam mengingatkan bahwa kenyataan lebih rumit daripada itu. Ia menekankan bahwa konfirmasi positif, konsistensi internal, dan keberhasilan praktik juga memiliki peran penting dalam menilai teori. Falsifikasi itu penting, tetapi bukan satu-satunya ukuran rasionalitas ilmiah. Nah, Putnam membantu melembutkan pandangan Popper dan mengembalikan perhatian pada bagaimana teori benar-benar bekerja dalam praktik ilmiah sehari-hari. Dari sini, diskusi mulai bergerak menuju soal kebenaran dan realisme ilmiah. Nah, setelah kita berbicara soal verifikasi dan falsifikasi, muncul pertanyaan, bagaimana sebenarnya ilmu berkembang dari waktu ke waktu? Thomas Kuhn menjawab dengan konsep yang sangat terkenal, yaitu paradigma dan revolusi ilmiah. Nah, menurut Kuhn, ilmu tidak berkembang secara lurus dan mulus, tapi lewat siklus, yaitu normal sains, muncul anomali, krisis, lalu revolusi yang melahirkan paradigma baru. Nah, perubahan paradigma tidak sekedar mengganti teori, tetapi mengubah cara melihat dunia. Paradigma lama dan baru bahkan sering tidak bisa dibandingkan dengan satu ukuran yang sama. Nah, dengan Kuhn, kita belajar bahwa sains adalah proses historis dan sosial, bukan hanya logis. Nah, jadi di bagian satu ini, chapter 1 sampai 7, kita melihat fondasi filsafat ilmu modern dari tuntutan empiris yang ketat, definisi operasional dari Brickman, hubungan teori data Hempel, kerangka bahasa Carnap, kritik falsifikasi Popper, dan penyeimbang Putnam, sampai pemahaman historis tentang revolusi ilmu Kuhn. Nah, ini adalah dasar untuk semua perdebatan berikutnya. Nah, di bagian 2, kita akan membahas mengenai realisme, anti-realisme, dan kebenaran ilmiah dari chapter 8 hingga chapter 15. Nah, Quine kemudian mengguncang inti positivisme. Ia menolak pemisahan tegas antara pernyataan analitik dan sintetik, dan mengatakan bahwa keyakinan ilmiah membentuk jaringan yang saling terkait. Jika sebuah pernyataan diuji oleh pengalaman dan gagal, kita bisa memilih bagian mana dari jaringan itu yang diubah. Bukan satu kalimat saja. Wiener juga membahas natural kinds dan cara kita mengelompokkan objek secara ilmiah. Ia menunjukkan bahwa sains dan bahasa kita saling membentuk, tidak bisa dipisahkan. Dengan begitu, ia membuka pintu untuk cara berpikir yang lebih holistik tentang ilmu. Nah, di bab berikutnya, Putnam berbicara tentang bagaimana kata-kata ilmiah menunjuk pada dunia. Ia menolak pandangan bahwa makna ditentukan murni oleh definisi dalam kepala. Sebaliknya, makna dan referensi ditentukan oleh hubungan kausal dengan dunia dan oleh komunitas bahasa tempat istilah digunakan. Contoh klasiknya, kata air merujuk kepada H2O, bukan karena definisinya, tapi karena hubungan nyata dengan substansi itu dalam dunia. Dengan cara ini, Putnam memperkuat gagasan bahwa istilah benar-benar menyentuh realitas, tidak hanya memberi di level bahasa. Nah, ini menjadi salah satu fondasi penting bagi realisme ilmiah. Kemudian Bas van Fransen selalu menawarkan posisi yang disebutnya konstruktif empiricism. Nah, ia setuju bahwa teori harus cocok dengan data, tapi menolak bahwa kita harus percaya teori itu benar-benar tentang entitas yang terlihat. Menurutnya, sains adalah menghasilkan teori yang empirical adequate, cocok dengan apa yang kita amati dan tidak lebih.
kita tidak menjawab berkomitmen bahwa elektron, quark, atau entitas lain benar-benar ada secara metafisis. Nah, dengan cara ini, Van Fraasen memberi bentuk baru anti-realisme yang rapi dan sangat berpengaruh. Ia membuat posisi cukup percaya pada data menjadi tampak rasional dan elegan. Nah, Richard Boy membela realisme ilmiah dari serangan Van Fraasen. Nah, ia menekankan bahwa keberhasilan jangka panjang sains sulit dijelaskan jika teori hanya dianggap alat pragmatis. Bagi Boyd, teori-teori ilmiah yang berhasil mendekati kebenaran meskipun tidak sempurna, ia berbicara tentang approximate truth, bahwa teori bisa salah di detail tapi benar dalam struktur umum. Pandangan ini memperkuat keyakinan bahwa sains bukan hanya bermain cocok-cocokan data, tetapi benar-benar memberi kita pengetahuan tentang dunia. Nah, Boy menempatkan realisme sebagai strategi terbaik untuk menjelaskan keberhasilan sains. Namun, Larry Laudan mengingatkan kita untuk melihat sejarah sains. Nah, ia menunjukkan bahwa dalam sejarah sains, banyak teori yang dulu sangat sukses ternyata kemudian dinyatakan salah, bahkan tentang struktur dasar realitas. Jika demikian, sulit untuk mengklaim bahwa sains selalu bergerak mendekati kebenaran. Laudan meragukan gagasan bahwa ada tren konvergen menuju teori yang benar secara realistis. Ia mendorong kita untuk melihat teori sebagai alat pemecah masalah daripada langkah-langkah menuju kebenaran final. Nah, dengan ini, ia memberikan pukulan talak kepada realisme konvergen. Nah, kemudian Ian Hacking mengambil arah baru dengan menekankan peran eksperimen. Ia terkenal dengan kalimat, jika kamu bisa menyemprot mereka, mereka nyata untuk menggambarkan bahwa entitas yang dapat dimanipulasi dalam eksperimen benar-benar ada. Hacking mengalihkan fokus realisme dari teori ke entitas eksperimen. Nah, kalau kita bisa menggunakan elektron untuk menghasilkan efek yang dapat dikontrol, maka tidak masuk akal menyebut elektron hanya sebagai fiksi teoritis. Posisinya disebut sebagai experimental realism. Dan ini memberikan dasar yang kuat bagi realisme entitas, meskipun kita mungkin masih debat soal status teori. Ia mengingatkan bahwa laboratorium adalah tempat penting untuk menilai realitas, bukan hanya persamaan matematika. Nah, kemudian Arthur Fine mencoba keluar dari kebuntuan perdebatan realisme versus anti-realism. Ia mengusulkan sikap yang disebut dengan Natural Ontology Attitude atau yang disingkat dengan NOA. Dalam NOA, kita menerima hasil sains sebagaimana adanya ketika kita bekerja sebagai ilmuwan, tanpa harus memformalkan itu dalam teori metafisika besar. Artinya, kita percaya pada elektron sejauh sains memanfaatkannya, tapi kita tidak sibuk memikirkan status ontologisnya di luar praktik ilmiah. Nah, Fine ingin menjaga hubungan kita dengan sains tetap natural, tidak terlalu dibebani oleh debat metafisika yang kaku. Nah, ini adalah sikap yang cenderung pragmatis dan menolak ekstrem di kedua sisi. Nah, kemudian Evelyn Fox Keller lalu mengingatkan bahwa sains tidak berdiri di ruang kosong sosial. Ia menunjukkan bagaimana gender, kekuasaan, dan struktur sosial dapat mempengaruhi cara ilmuwan berpikir, memilih masalah, dan menafsirkan data. Menurutnya, apa yang sering disebut objektivitas kadang membawa bias yang tidak disadari. Nah, Keller mendorong lahirnya pendekatan feminis dalam filsafat sains uh, yang lebih peka terhadap posisi dan pengalaman peneliti. Nah, dengan demikian, ia memperluas pemahaman filsafat ilmu dari sekedar logika teori menjadi juga soal siapa yang berteori dalam konteks apa. Ia menutup bagian realisme dengan menyadarkan kita bahwa sains adalah aktivitas manusia yang selalu berada dalam masyarakat. Nah, bagian 8 sampai 15 chapter ini adalah drama besar tentang status kebenaran ilmiah.
Bahasa dan jaringan keyakinan Quine, referensi kausal Putnam, empirisme konstruktif Van Fraassen, pembelaan realisme Boyd, kritik sejarah Laudan, realisme eksperimen Hacking, sikap natural Fine, dan dimensi sosial gender dari Keller. Nah, dari sinilah kita melihat perdebatan bukan hanya soal benar atau salah, tetapi juga soal bagaimana kita memahami hubungan antar teori dunia dan manusia. Nah, kemudian di bagian 3 penjelasan ilmiah dan kesatuan ilmu, chapter 16 sampai dengan chapter 24. Nah, di bagian ini fokus bergeser ke pertanyaan apa itu penjelasan ilmiah. Nah, Hempel kembali muncul dengan model deduktif nomologis. Menurutnya, sebuah penjelasan ilmiah yang baik terdiri atas hukum umum dan kondisi awal, dari mana fenomena tertentu dapat diturunkan secara logis. Contohnya, gerak sebuah benda dijelaskan dengan hukum Newton plus kondisi awal, posisi, dan kecepatannya. Dengan model ini, penjelasan dan prediksi memiliki struktur yang sama. Keduanya adalah deduksi dari hukum. Ini adalah cita-cita penjelasan ilmiah yang sangat bersih dan teratur. Nah, kemudian Bas van Fraassen kembali hadir kali ini untuk mengkritik model penjelasan dari Hempel. Ia mengatakan bahwa penjelasan tidak bisa hanya dilihat dari struktur logis, tapi tergantung pada pertanyaannya why yang diajukan. Penjelasan selalu bersifat pragmatis, yang penting bukan hanya hukum, tetapi juga konteks, kepentingan, dan sudut pandang penanya. Kadang kita tidak butuh hukum universal, tapi butuh jawaban spesifik yang masuk akal bagi situasi tertentu. Dengan demikian, penjelasan ilmiah bukan sekedar deduksi, tetapi juga respon terhadap kebutuhan informasi manusia nyata. Kemudian, Philip Kitcher menawarkan cara lain untuk memandang penjelasan. Menurutnya, penjelasan yang baik bukan hanya menjawab why secara lokal, tetapi yang mampu menyatukan banyak fenomena dengan pola peneraran yang sama. Teori yang baik adalah teori yang membuat kita bisa menjelaskan berbagai macam hal dengan sedikit prinsip yang elegan. Nah, unifikasi menjadi ukuran kuatnya penjelasan, yaitu semakin banyak fenomena bisa dibawa ke bawah payung yang sama, nah semakin kuat teori tersebut. Kitcher menggeser fokus dari penjelasan kasus per kasus menjadi penjelasan yang mengorganisir seluruh bidang ilmu. Nah, di bab ini, Boy kembali berbicara, teman-teman. Kali ini tentang hubungan antara observasi dan kekuatan penjelasan. Ia menegaskan bahwa observasi tidak pernah benar-benar netral. Ia selalu dibimbing oleh teori. Karena itu, kita menilai teori bukan hanya dari kecocokan dengan data, tetapi juga dari kekuatan penjelasan dan kesederhanaannya. Teori yang baik mampu menjelaskan banyak data dan struktur yang relatif sederhana dan koheren. Dengan begitu, Boy menghubungkan diskusi tentang penjelasan dengan perdebatan realisme dan praktik ilmiah sehari-hari. Nah, Nancy Cartwright memberikan kritik tajam terhadap gagasan bahwa dunia diatur oleh hukum-hukum universal yang rapi. Menurutnya, banyak hukum fisika hanya benar dalam kondisi ideal di laboratorium, bukan di dunia nyata yang kacau. Ia berpendapat bahwa dunia nyata lebih merupakan kumpulan sebab akibat lokal daripada satu sistem hukum universal yang mulus. Hukum ilmiah, kata Cartwright, sering bersifat instrumental, berguna untuk prediksi dan rekayasa, tetapi tidak selalu menggambarkan realitas secara apa adanya. Ia menggoyahkan pandangan bahwa hukum ada di balik segala fenomena dan menyoroti pentingnya kasus-kasus konkret. Nah, kemudian Carnap kembali hadir dengan cita-cita besar yaitu kesatuan ilmu. Ia menyatakan bahwa pada akhirnya semua ilmu, biologi, psikologi, sosiologi dapat direduksi ke bahasa fisika yang tunggal. Nah, dalam visi ini, ilmu-ilmu lain hanyalah tingkat yang lebih tinggi dari penjelasan fisik.
Ini melanjutkan impian positivisme untuk memiliki satu fondasi ilmiah yang kokoh dan universal. Namun, visi ini segera diperdebatkan, teman-teman. Nah, di chapter 22, Oppenheim dan Putnam mengambil posisi yang lebih hati-hati. Mereka setuju bahwa kesatuan ilmu adalah cita-cita yang menarik, tetapi menegaskan bahwa itu hanyalah hipotesis kerja, bukan fakta yang sudah terbukti. Mereka menggambarkan dunia sebagai bertingkat, dari partikel dasar atau molekul organisme sampai masyarakat. Mungkin suatu saat level atas dapat dijelaskan oleh level bawah, tetapi itu adalah proyek jangka panjang, bukan sesuatu yang bisa diasumsikan begitu saja. Dengan demikian, mereka mengakui daya tarik reduksionisme, tetapi juga menyadari batas-batas praktisnya. Nah, kemudian Jerry Fodor mengkritik kuat reduksionisme. Ia berargumen bahwa ilmu-ilmu khusus seperti psikologi, ekonomi, atau biologi kemudian memiliki hukum dan konsepnya sendiri yang tidak bisa begitu saja diterjemahkan ke fisika. Fenomena seperti keyakinan, keinginan, atau berperilaku sosial memiliki pola yang stabil meskipun basis fisiknya sangat beragam. Fodor menyebut adanya multiple realizability. Satu jenis keadaan mental bisa diwujudkan oleh banyak keadaan fisik yang berbeda. Karena itu, special science tetap punya otonomi teoritis dan tidak bisa disamakan dengan fisika saja. Nah, Alan Grafinkel melanjutkan kritik terhadap reduksionisme. Ia menemukan pentingnya penjelasan level menengah, misalnya dalam ilmu sosial atau biologi, yang tidak selalu perlu diruntuhkan ke partikel-partikel dasar. Kadang-kadang memahami perilaku sebuah sistem lebih efektif jika kita melihatnya pada level organisasi tertentu, bukan level paling mikro. Reduksi yang terlalu jauh justru bisa membuat kita kehilangan pola yang relevan. Nah, dengan demikian, Garfinkel menguatkan pandangan pluralis tentang penjelasan ilmiah. Tidak ada satu level yang selalu penting, yang selalu paling penting. Nah, bagian chapter 16 sampai 24 ini membahas apa itu penjelasan ilmiah dan apakah ilmu bisa disatukan. Nah, jawabannya beragam. Ada yang menekankan hukum, ada yang menekankan konteks, ada yang menekankan unifikasi, dan ada yang menolak reduksi total. Kita belajar bahwa sains menjelaskan dunia lebih banyak cara dan tidak semuanya harus dikembalikan ke satu bahasa tunggal. Nah, kemudian di bagian 4 ini berbicara mengenai filsafat fisika, yaitu dari chapter 25 sampai dengan chapter 29. Nah, Reinhardt's membawa kita ke dunia ruang dan waktu. Ia menolak pandangan Newton bahwa ruang dan waktu adalah entitas mutlak yang ada di luar segala sesuatu. Menurut Reinhardt, ruang waktu adalah hasil koordinasi antara teori fisika dan observasi. Ia adalah konstruksi ilmiah. Nah, teori relativitas Einstein menunjukkan bahwa ukuran ruang dan waktu bergantung pada keadaan gerak pengamat. Dengan demikian, ruang waktu bukan panggung kaku, melainkan struktur yang ditentukan oleh interaksi antara hukum fisika dan pengukuran. Reinhardt mengajarkan bahwa bahkan hal yang paling mendasar dalam fisika pun bersifat konseptual dan teoritis. Nah, kemudian Clark Gilmore melanjutkan pembahasan tentang struktur ruang waktu dengan fokus pada geometri fisika. Ia menjelaskan bahwa apakah ruang bersifat Euklidian atau non-Euklidian tidak bisa diputuskan hanya oleh matematika. Nah, kita harus melihat bagaimana geometri itu cocok dengan hasil eksperimen, misalnya lintasan cahaya atau gerakan planet. Dengan kata lain, struktur geometris dunia adalah hipotesis empiris, bukan kebenaran logis. Nah, pandangan Glimmer menekankan bahwa teori geometri fisika diuji dengan cara yang mirip teori ilmiah lainnya. Nah, ini memperkuat gagasan bahwa struktur ruang adalah objek penyelidikan ilmiah, bukan asumsi a priori. Nah, kemudian David Mermin
mengajak kita menyelam ke dunia misterius, yaitu mekanika kuantum. Semakin menarik ya teman-teman. Ia membahas berbagai paradoks yang muncul ketika kita mencoba memahami apa yang benar-benar terjadi di tingkat kuantum. Salah satu pelajarannya adalah hasil pengamatan tidak bisa dianggap hanya merekam keadaan yang sudah ada sebelumnya. Observasi justru ikut menentukan keadaan sistem. Nah, dalam mekanika kuantum, konsep klasik tentang partikel yang selalu punya sifat pasti tidak lagi memadai. Nah, Mermin menunjukkan bahwa fisika kuantum menantang intuisi sehari-hari kita tentang realitas dan menyebabkan kita harus berhati-hati ketika berbicara tentang apa yang benar-benar ada. Nah, ini memperdalam krisis realisme dalam fisika modern. Nah, kemudian Abder Simoni membahas dua hal yang paling mengganggu dari kuantum, yaitu ketidakpastian dan entanglement. Ia menjelaskan bahwa dalam kuantum banyak hal tidak memiliki nilai pasti sebelum diukur, yang hanya adalah distribusi probabilitas. Lebih jauh lagi, partikel-partikel bisa saling terhubung sedemikian rupa sehingga keadaan satu partikel bergantung pada yang lain, meskipun keduanya berjauhan. Nah, entanglement ini tampak melawan intuisi klasik tentang lokalitas dan sebab akibat. Simoni melihat bahwa semua ini memaksa kita meninjau ulang konsep realitas fisik yang selama ini kita pegang. Nah, fisika kuantum tidak hanya menyediakan teori yang sukses secara teknis, tapi juga menimbulkan pertanyaan metafisika yang sulit. Nah, kemudian Arthur Fine menutup bagian ini dengan bertanya, dalam situasi seperti ini, apakah masuk akal menjadi seorang atau realisme? Nah, berbagai interpretasi kuantum memberikan gambaran realitas yang sangat berbeda-beda dan tidak ada yang benar-benar unggul. Pan menunjukkan bahwa mungkin kita perlu memaksakan satu gambaran realitas yang pasti dari teori kuantum. Sebaliknya, kita bisa menerima teori itu sebagai alat yang sangat berhasil tanpa komitmen ontologis yang berat. Namun, ia juga menyadari bahwa teori yang begitu sukses tetapi tetap menggoda untuk dibaca secara realistis. Dilema inilah yang membuat realisme kuantum terus menjadi tema perdebatan. Nah, bagian fisika ini mengajarkan bahwa konsep yang tampaknya paling dasar, ruang waktu dan realitas fisik ternyata sangat dipengaruhi oleh teori dan sulit dipahami secara naif. Nah, fisika modern tidak hanya memperkaya pengetahuan kita, tetapi juga mengganggu kenyamanan kita dalam memaknai realitas. Nah, kemudian kita masuk pada bagian 5 yaitu filsafat biologi yang dibahas dari chapter 30 sampai dengan chapter 32. Nah, Philip Kitcher menjelaskan bagaimana penemuan struktur DNA mengubah wajah biologi. Dengan DNA, ilmuwan bisa menjelaskan warisan sifat dan mekanisme dasar kehidupan di tingkat molekuler. Namun, Kitcher menunjukkan bahwa biologi tidak hanya soal molekul, ada juga tradisi evolusi yang fokus pada sejarah populasi dan adaptasi. Ia menekankan pentingnya melihat bagaimana penjelasan biologi bergerak di berbagai level, dari gen ke organisme hingga populasi dan ekosistem. Dengan begitu, ia mengajak kita melihat biologi sebagai ilmu yang kaya dan berlapis, bukan sekedar fisika versi lembut. Nah, kemudian Elliot Sober dan Richard Lewontin mengkritik pandangan yang terlalu menonjolkan gen sebagai satu-satunya unit seleksi alam. Nah, menurut mereka, seleksi bisa bekerja pada berbagai level, termasuk organisme dan kelompok, dan tidak semua fenomena evolusi bisa dipahami dari sudut pandang gen saja. Mereka juga menyoroti bagaimana lingkungan, interaksi antar individu, dan struktur populasi mempengaruhi arah evolusi. Pandangan ini menantang narasi sederhana yang menempatkan gen sebagai penguasa tunggal dalam biologi evolusi. Mereka membantu meluaskan perspektif kita tentang bagaimana seleksi alam benar-benar bekerja dalam dunia nyata. Nah, kemudian Kim Sterelli dan Philip Kitcher kemudian menyusun model evolusi yang lebih seimbang.
Mereka mengakui peran penting gen, tetapi juga menekankan konteks perkembangan perilaku dan lingkungan. Evolusi bukan hanya soal perubahan frekuensi gen, tetapi juga soal bagaimana organisme berinteraksi dengan dunia sekitarnya sepanjang waktu. Model yang mereka tawarkan bersifat multilevel dan integratif. Dengan ini, bagian biologi ditutup dengan pesan bahwa kehidupan terlalu kompleks untuk dijelaskan dari sudut pandang saja. Nah, di bagian 5 tadi, filsafat biologi menunjukkan bahwa dalam memahami kehidupan, kita harus menerima kompleksitas. Gen adalah bagian penting, tetapi bukan satu-satunya cerita. Ada lingkungan, perilaku, dan sejarah evolusi yang juga harus diperhatikan. Nah, kemudian kita masuk pada bagian 6 tentang filsafat psikologi. Nah, yang dibahas dari chapter 33 sampai dengan chapter 37. Nah, Paul Churchland membuka bagian ini dengan gagasan eliminatif materialism yang cukup radikal. Ia berpendapat bahwa konsep mental sehari-hari seperti percaya, takut, atau berharap suatu hari akan digantikan oleh istilah ilmiah dari neuroscience. Menurutnya, psikologi folk yang kita gunakan sekarang sangat kasar dan tidak akurat untuk menjelaskan kerja otak. Nah, seiring berkembangnya ilmu saraf, kita mungkin tidak lagi berbicara tentang niat dan pikiran dalam cara tradisional, tetapi dalam bahasa neuron, sinaps, dan pola aktivitas otak. Gagasannya memicu kontroversi besar tentang apakah bahasa mental tradisional memang biasa, atau perlu dihapus. Nah, kemudian Daniel Dennett menawarkan pendekatan yang berbeda dan lebih kompromistis. Ia membedakan tiga cara melihat suatu sistem dari physical stance, yaitu melihat berdasarkan hukum fisika, design stance melihat fungsinya, dan intentional stance menganggapnya pemilik keyakinan dan keinginan. Nah, Dennett berargumen bahwa intentional stance memperlakukan seseorang atau bahkan program komputer seolah punya niat, seringkali sangat berguna untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku. Jadi, bahasa mental tidak harus dihapus karena ia punya peran praktis yang kuat. Nah, dengan cara ini, Dennett mempertahankan legitimasi legitimasi berbicara tentang pikiran sambil tetap mengakui dasar fisikanya. Nah, kemudian Jerry Fodor membela gagasan bahwa pikiran terdiri dari representasi mental yang bersifat internal. Nah, ia menilai bahwa pikiran bekerja seperti sistem komputasi yang memanipulasi simbol berdasarkan aturan-aturan tertentu. Nah, dengan demikian, untuk memahami pikiran, kita harus memahami bahasa pikiran ini bukan hanya struktur otak secara fisik. Fodor menentang reduksionisme yang terlalu cepat mengidentikan mental dengan neurofisiologi. Ia menjadi salah satu tokoh utama dalam tradisi kognitivis yang melihat pikiran sebagai sistem pemrosesan informasi. Nah, kemudian Patria Kitcher memperluas pembahasan dengan memasukkan dimensi sosial. Ia menekankan bahwa pikiran manusia tidak berkembang sendirian, tetapi selalu berada dalam jaringan interaksi dan sosial budaya. Tujuan, keyakinan, dan bahkan cara kita memaknai dunia dibentuk oleh lingkungan sosial tempat kita hidup. Karena itu, teori tentang pikiran yang hanya fokus pada individu dan otak akan selalu tidak lengkap. Nah, Kitcher mengajar kita melihat pikiran sebagai fenomena yang berada di persimpangan antara individu dan masyarakat. Nah, kemudian di chapter 37, Tyler Burch menutup buku ini dengan gagasan eksternalisme mental. Ia berpendapat bahwa isi pikiran kita tidak hanya ditentukan oleh apa yang ada dalam kepala, tetapi juga oleh lingkungan dan komunitas bahasa kita. Artinya, dua orang secara internal persis sama bisa memiliki isi pikiran yang berbeda jika mereka hidup dalam konteks bahasa yang berbeda. Dengan pandangan ini, Burch menunjukkan bahwa pikiran manusia selalu terhubung keluar
ke dunia dan masyarakat. Ia menegaskan bahwa memahami pikiran berarti juga memahami lingkungan sosial, linguistik, di mana pikiran itu beroperasi. Nah, di bagian 6 tadi, filsafat psikologi ini menunjukkan pergeseran dari pikiran sama dengan otak menuju pikiran sama dengan otak, ditambah tubuh, ditambah lingkungan, ditambah bahasa, dan ditambah dengan masyarakat. Dari Churchland yang ingin menghapus bahasa mental, Dennett yang mempertahankan sebagai alat, Fodor yang menekankan representasi internal, hingga Kitcher dan Burch yang menguatkan peran sosial dan eksternal. Semua ini menunjukkan betapa kompleksnya memahami pemikiran manusia. Nah, kalau kita tarik garis besar dari awal sampai akhir, 37 bab ini membentuk sebuah perjalanan intelektual yang luar biasa. Nah, demikian penjelasan dari 37 bab yang saya sajikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita dalam memahami filsafat ilmu. Thank you semuanya. Sampai berjumpa di pembahasan filsafat berikutnya.